Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Rofikoh, NPM 18714021, untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hias Daun. Di sini saya akan mereview beberapa channel dari YouTube tentang perbanyakan dan budidaya tanaman hias, yaitu suplir, sansevieria, dan kaktus. Langsung saja. Untuk suplir, saya mereview dari channel Fahrul. Judulnya Cara Merawat Bunga Suplir, berdurasi 2,25 menit, yang diposting pada tanggal 29 Juli 2018. Untuk media tanam dari suplir itu ada tanah humus atau kompos, kotoran kambing atau pupuk kandang. Nah, kemudian media ini dibiarkan terlebih dahulu selama 2 hari di tempat terbuka. Karena dari sumber ini kurang lengkap, yaitu tidak diberikan perbandingan dari media tersebut, saya mencari lagi dari sumber kompas.com. Di situ media yang disebutkan ada tanah humus atau kompos, pupuk kandang, lalu sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian untuk perawatan, penyiramannya dilakukan 3 hari sekali, atau selama masih lembab jangan disiram terlebih dahulu, karena tanaman suplir ini tidak menyukai media yang lembab. Kemudian meletakkan di tempat yang ada naungan. Nah, suplir ini tidak memerlukan cahaya yang banyak untuk hidup. Kemudian membuang daun yang sudah tua atau kering dan mengganti pot jika pot sudah penuh dengan akar. Untuk tanaman selanjutnya yaitu tanaman sansevieria. Di sini saya mereview dari channel YouTube Jora Nursery. Judulnya Cara Memperbanyak Tanaman Hias Sansevieria. Durasinya 3,57 menit. Diposting pada 7 September 2019. Media yang digunakan yaitu sekam mentah, kompos, dan pasir malang, dengan perbandingan 2:1:1. Kemudian alat dan bahannya, pot, sekop tanaman, bibit sansevieria, media, taburan pupuk kandang di atas media yang sudah ditanam. Jadi pupuk kandangnya tidak diaduk bersama media, melainkan ketika tanaman sudah ditanam baru ditaburi pupuk kandang di atasnya. Untuk pupuk kandang yang direkomendasikan itu seperti kotoran kambing, domba, dan kelinci. Kemudian yang tadi itu kan menggunakan bibit sansevieria. Kemudian masih di channel yang sama, namun judulnya berbeda dengan judul Cara Memperbanyak Sansevieria dengan Stek Daun. Kali ini menggunakan stek daun, durasinya 10 menit, diposting pada 5 Januari 2020. Nah, untuk yang media menggunakan tanah yaitu alat dan bahannya sansevieria yang sudah cukup umur, kemudian media stek, root up atau perangsang akar dan pencegah jamur, air, wadah media, dan pisau. Jadi wadah medianya itu bentuknya seperti nampan. Kemudian caranya memotong daun menjadi beberapa bagian sekitar 5 cm, atau kalau daun yang panjang itu dibelah menjadi 4 atau 5 belah, dipotong. Kemudian diolesi root up pada pangkal daun yang akan ditanam. Kemudian setelah ditanam disiram dan diletakkan di tempat yang teduh namun tetap terkena cahaya matahari. Kemudian yang menggunakan setek air, untuk alat dan bahannya lembaran daun sansevieria, air, root up, dan gelas. Caranya
Dengan menuangkan air pada gelas, kemudian menambahkan root up secukupnya, kemudian diaduk pada media air tersebut, kemudian daun sansevieranya dimasukkan ke dalam gelas, namun tidak dipotong-potong seperti pada media yang sebelumnya. Kemudian diletakkan di tempat yang teduh. Nah, untuk perbanyakan stek daun ini, kita menunggu selama 1 bulan untuk pertumbuhan akar. Nah, seperti bisa dilihat di gambar, untuk gambar yang paling atas itu perbanyakan menggunakan media air dan sudah muncul akar ini selama 1 bulan. Kemudian dipindah tanamkan ke dalam pot. Dia bisa dari daun tersebut muncul tunas yang bisa diperbanyak kembali. Kemudian jika menggunakan media tanah, dia juga sama bisa muncul tunas nanti di ujung dekat akar itu. Untuk selanjutnya, di sini masih di channel YouTube yang sama, yaitu Jora Nurseri. Judulnya Cara Agar Sansevieria Cepat Muncul Anakan. Nah, untuk judul yang sebelumnya tadi menggunakan perbanyakan daun itu, medianya belum dijelaskan secara detail, hanya media stek saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan yang sebelumnya, yaitu pada perbanyakan daun menggunakan media. Medianya itu sekam mentah dan kokopit yang sudah difermentasikan dengan perbandingan 1:1, kemudian sekam bakar, pasir malang, dan memberikan dekaskar khusus daun. Nah, untuk selanjutnya, cara merawat lidah mertua atau sansevieria, saya mereview dari channel YouTube yang berbeda, yaitu channel Jojo S. Di sini durasinya 4,50 menit, diposting pada 4 Desember 2019. Nah, yang pertama, melakukan penyiraman 1 minggu 1 kali, kemudian dilap daunnya agar mengkilap. Cocok untuk tanaman indoor, namun tidak di tempat yang gelap atau dia tetap terkena cahaya. Nah, dan sesekali dikeluarkan dari ruangan selama 1 bulan 1 kali. Kemudian membuang daun yang terkena jamur atau virus. Kemudian memberikan pupuk dan fungisida. Nah, untuk tanaman yang selanjutnya yaitu tanaman kaktus. Di sini saya mengambil dari channel Guru Kreatif Zaman Now. Judulnya Cara Menanam atau Membudidayakan Kaktus dan Sekulen dengan Mudah. Durasinya 8,05 menit, diposting pada 1 Februari 2019. Cara menanam kaktusnya yaitu yang pertama menyiapkan bibit kaktus, kemudian menyiapkan wadah media. Wadahnya itu seperti nampan kayu seperti yang ada di gambar. Kemudian menyiapkan medianya yaitu kokopit, tanah humus, sekam bakar dengan perbandingan 1:2:1. Kemudian diaduk rata media tersebut. Kemudian diratakan pada wadah media. Setelah rata, dilakukan penanaman untuk bibit kaktus tersebut dengan melubangi media yang telah diratakan tadi. Untuk selanjutnya saya mengambil dari channel YouTube Grenesia. Judulnya Budidaya Kaktus dari Pembibitan Sampai Siap Jual. Berdurasi 6,43 menit, diposting pada 4 Agustus 2019.
Yang pertama, menyiapkan media yaitu tanah pasir, pupuk kandang, kompos, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Penanaman pada polybag. Kemudian melubangi media. Jadi media yang telah dimasukkan ke polybag itu dilubangi, baru ditanam. Kemudian diletakkan pada tempat yang cukup cahaya, namun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian karena di dalam media tadi sudah terdapat pupuk kandang, jadi pemupukan selanjutnya dilakukan pada 3 bulan setelah tanam. Bisa menggunakan NPK. Nah, ini saya mengambil foto dengan cara screenshot dari YouTube-nya. Itu yang di atas pengolahan pengadukan media, kemudian yang di bawahnya penanaman dari persemaian bibit ke polybag. Selanjutnya saya mengambil dari channel yang sama, yaitu Guru Kreatif Zaman Now. Judulnya Cara Merawat Kaktus dengan Mudah dan Benar. Di sini berdurasi 10,47 menit, diposting pada 22 April 2019. Yang pertama yaitu media yang poros, yaitu yang disarankan sekam bakar, sekam mentah, dan pasir. Kemudian penyiraman disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika cuaca kering dilakukan 3 hari sekali, jika musim penghujan dilakukan seminggu sekali. Penyiraman disarankan menggunakan sprayer agar tidak terlalu basah, ditakutkan untuk kaktusnya busuk. Nah, kemudian untuk kelembapan, cahaya, dan media harus benar-benar dijaga. Jadi ketika diletakkan di rumah atau di teras rumah, jadi tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terkena matahari secara langsung. Selanjutnya untuk pemupukan sendiri, kita bisa menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang, dan NPK. Dilakukan dengan mengambil media pada sekitar tanaman, kemudian diberikan pupuk, diletakkan dan ditutup kembali. Nah, jadi maksudnya pemupukan dilakukan dengan mengambil media pada pot, mengambil yang di atasnya saja, kemudian diberikan pupuk, dan media yang diambil tersebut dikembalikan lagi untuk menutup pupuk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pupuknya tidak menguap, jadi tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengganti pot ketika tanaman sudah besar. Jadi maksudnya agar pertumbuhan akar dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau tanamannya sudah terlalu besar, maka akar akan kesulitan untuk mengambil nutrisi dari media yang semakin sempit untuk pertumbuhan akarnya. Demikian saja video yang dapat saya persembahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.